Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Andi Firmansyah, NPM 231-238. Saya dari Prodi Informatika, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang high-risk. Yang pertama ada definisi high-risk. Human Resource Information System atau high-risk adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Pengertian menurut wikipedia.com, yang dimaksud high-risk adalah sebuah bentuk interseksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning yang bisa disebut dengan ERP. Selanjutnya ada subsistem high-risk. High-risk memiliki 6 subsistem, yaitu yang pertama ada subsistem perencanaan kerja, kedua subsistem perekrutan, yang ketiga subsistem manajemen angkatan kerja, yang keempat subsistem tunjangan, yang kelima subsistem benefit, dan yang keenam subsistem pelapor lingkungan. Selanjutnya adalah modul high-risk. High-risk memiliki 16 modul, yaitu yang pertama basis data SDM, yang kedua pengerahan, yang ketiga orientasi, yang keempat manajemen kinerja, yang kelima administrasi manfaat, yang keenam manajemen tenaga kerja, yang ketujuh waktu dan kehadiran, yang kedelapan pembelajaran dan pengembangan, yang kesembilan manajemen ketidakhadiran dan cuti, yang kesepuluh manajemen kemampuan, ke-11 perencanaan suksesi, ke-12 analisis SDM, ke-13 daftar gaji, ke-14 kesehatan karyawan, yang ke-15 manajemen tenaga kerja multiwilayah, dan yang ke-16 terakhir layanan mandiri karyawan. Selanjutnya adalah data yang dibutuhkan oleh high-risk dan informasi yang dihasilkannya. Yang pertama, data pribadi karyawan. Informasi yang dihasilkan adalah profil karyawan. Kemudian data pekerjaan karyawan. Informasi yang dihasilkan adalah deskripsi pekerjaan karyawan. Yang ketiga ada data pendidikan dan pelatihan. Informasi yang dihasilkan adalah laporan pelatihan dan pengembangan. Lalu yang keempat ada data kehadiran yang menghasilkan informasi laporan kehadiran. Selanjutnya ada data penggajian. Informasi yang dihasilkan adalah slip gaji. Selanjutnya ada data kinerja. Informasi yang dihasilkan adalah laporan kinerja. Kemudian ada data kedisiplinan dan keselamatan. Dan informasi yang dihasilkan adalah laporan kedisiplinan dan keselamatan. Berikutnya adalah pengguna high-risk. High-risk dapat digunakan oleh yang pertama ada Departemen Sumber Daya Manusia, yang kedua manajemen dan supervisor, yang ketiga karyawan, yang keempat tim kedisiplinan dan hukum, yang kelima tim keuangan, dan yang keenam eksekutif dan pemimpin perusahaan. Selanjutnya adalah dampak penggunaan high-risk. Yang pertama, pekerjaan berulang dapat diotomasi. Yang kedua, mempermudah kontrol terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, biaya operasional menjadi lebih kecil. Yang keempat, memudahkan proses penerimaan karyawan baru. Yang kelima, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam, mengurangi human error. Ketujuh, fleksibel dalam akses data. Kedelapan, meningkatkan kepuasan karyawan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.